sudah hampir 1 minggu ya. Kita menerima laporan itu 11 Oktober hari Jumat. Maka 2 hari setelah itu kita melakukan kajian awal. Karena dalam Perbawaslu 8 dan Perbawaslu 9, perubahan dari Perbawaslu 8 itu kan ketika ada laporan apakah syarat formil dan materinya itu terpenuhi atau tidak, itu yang menjadi tolak ukur. Nah, akhirnya kita kaji, ternyata formil dan materinya sudah terpenuhi, maka ditingkatkan ke Gakumdu. Dari Gakumdu kita membahas terkait apa unsur pasal yang dikenakan oleh pelapor masuk ataupun tidak. Nah, jadi kita kejaksaan dan kepolisian pasca dari Bawaslu ini masuk formil dan material, maka Bawaslu meningkatkan tahapan tersebut untuk dibahas dengan kepolisian dan kejaksaan yang disebut dengan SG1 atau pembanding 1. Wah, ini unsur pasalnya ke 187A ayat 1 dan ayat 2. Terus junto pasal 73 ayat 4 yang mengatakan ya selain calon itu yang memberikan dengan sengaja uang atau materi lainnya itu bisa diduga itu perbuatan money politik. Maka setelah itu kita harus mengumpulkan keterangan-keterangan. Kita punya waktu 3 hari. Dan memang ini sejarah dalam penanganan pelanggaran di Kabupaten Pangandaran. Kita pelapor melaporkan terlapor itu ada 14 gitu ya. Maka dalam 3 hari ini memang tentunya kita mengumpulkan kembali itu terkait pertama keterangan ya, keterangan dari pelapor, keterangan dari terlapor, keterangan dari yang terduga menerima uang ya sebanyak 44, dan kita saksi juga sama. Akhirnya 3 hari ini tentunya karena banyak terlapor, banyak saksi-saksi yang harus kita periksa, bahkan ahli, bahkan keterangan KP pun kita harus pastikan seperti apa. Maka kita 2 hari ya, 2 hari ini ditambah. Maka secara aturan ketika 3 hari ini harus dikumpulkan keterangan dan bukti-bukti, maka kita 5 hari. Jadi kemarin itu hari Jumat sudah beres dan diputuskan hari Jumat ini kita kurang lebih memanggil 34 ya yang diklarifikasi, 1 ahli pidana, 1 dari KPU. Di total 36 yang kita periksa gitu ya. Nah, hasilnya maka pada hari Jumat diputuskan bahwasanya ada 5 dari 14 terlapor ini diduga melakukan tindak pidana sebagai pemberi gitu ya, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 4 dan ketentuan pidananya 187A ayat 1. Nah, setelah itu ternyata ada juga hasilnya memang 4 orang ini bagi penerima yang memang diduga ya ini kena pasal 187A ayat 2. Jadi pemberi dan penerima ini sama saja gitu. Nah, itu jadi ada total kurang lebih ya 9 yang kita teruskan ke tahap selanjutnya, yaitu ke kepolisian yang disebut dengan SG2 itu ya, ini diteruskan ke penyidikan di kepolisian. Nah, hasil tersebut hari Sabtu diterima pelapor, dan pelapor berkewajiban 1 kali 24 jam ini harus melapor ke polisi. Kalaupun misalkan melapor, maka berkas-berkas yang dari Bawaslu disampaikan ke polisi. Nah, itu kira-kira hasil daripada hasil pembahasan dan kajian, dan tentunya kita mengumpulkan keterangan-keterangan dan barang bukti yang ada. Itu mungkin. Jadi sekarang terkait itu sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Ya, simpulannya Sabtu ya. Sabtu kemarin sudah kita. Dan itu sudah ditangani sama kepolisian ya? Ya, tapi ada kurun waktu 1 kali 24 jam. Pelapor misalkan kemarin kita sudah menyerahkan status laporan tersebut
yaitu sekira hari Sabtu ya, hari Sabtu 8.46 kurang lebih. Nah, hitung aja 8 kali 46 hari Sabtu berarti 1 kali 24 jamnya hari apa. Mungkin di kepolisian itu sudah di, tapi menurut pantauan kita, tapi nanti silakan konfirmasi saja. Menurut pantauan kita, informasi dari kepolisian, pelapor tidak datang gitu kan ke kepolisian. Status atau kapasitas pemberi dari tim ses paslon. Ini kan kaitan paslon ini kan ini kaitan selain calon. Jadi kita berbicara tidak paslon. Jadi menurut ketentuan pidananya itu setiap orang ataupun selain calon. Jadi setiap orang saja yang memang dia terindikasi membagikan uang, di sana ada visi misi program yang disampaikan, apapun itu diduga. Kalau paslon itu kan ayat satunya, kalau ini 73 ayat 4, mungkin seperti itu. Jadi siapapun masyarakat yang memang di sini ancamannya setiap orang dia melawan ada indikasi perbuatan melawan hukum gitu kan ya. Beda posisinya dengan penerima. Kalau penerima dia menerima tapi dengan serta merta dia langsung melaporkan ke pihak yang memang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini mungkin Bawaslu, Panwaslu, PKD. Nah itu terindikasi dia tidak kena. Tapi kalaupun dia menerima, dia dengan sengaja menyimpan atau menggunakan, nah ini terindikasi sebagai penerima yang terkena ancaman 187 ayat 2. Terkait beberapa saksi yang membatalkan laporannya atau mencapai, yang kemarin itu ya kurang lebih ada 8 orang yang memang tentunya ini mencabut ya, nggak tahu alasan mencabut, yang jelas itu jadikan barang bukti di kita gitu. Tapi tidak ditindaklanjuti kalau sudah mencabut. Ya tentunya apapun kait dengan pelanggaran di beda dengan di tanah umum. Ketika barang bukti orang ini sudah masuk tidak bisa dicabut. Itu beda. Pidana khusus, pidana bedanya pidana umum maupun yang aduan. Kalau sudah pidana pemilihan, maka barang bukti yang sudah kita terima ini tidak bisa dicabut kembali. Jadi nanti itu bagian daripada kajian kita menilai seperti apa ya, apa yang dicabutnya, keterangan dan lain sebagainya. Sanksinya apa sih Pak kalau sudah misalkan itu kalau dilanjut? Memang ini bentar, ini bahasa ini kaitan dengan sanksinya memang diatur ya. Apa sih sanksinya? Sanksinya ini sampai dengan dia itu di bulan, paling lama 72 bulan. Jadi dia kurungan paling 72 bulan, dan dendanya ini 200 ya, 200 juta sampai 1 miliar. Khusus untuk kasus ini sekarang penanganannya sudah ada di sana untuk keterangan selanjutnya gitu. Kita kan nggak tunduk, bukan Bawaslu, kita nggak tunduk ini ya, memang tentunya hasil tunduk ini memang itu penerusan kepolisian Sabtu kemarin itu. Jadi sudah disahkan kepolisian dari hari Sabtu ya. Nah itu tentunya ada kepolisian, tinggal konfirmasi kepolisian dan gitu SPKT. Jadi kalau SPKT cara kepolisian melakukan penyidikan memang 4 hari dia ada izin pengadilan paksa, jemput paksa berarti ataupun pihak kalau itu bisa, karena kita memanggil langsung kekuatan hukum, dia memanggil saja, kalau tidak
sidang lagi kayak seperti itu. Nah kalau sudah PSKT sudah siang, ini disebut dengan penyidikan. Dalam penyidikan ini kepolisian tanpa izin pengadilan ini bisa vaksin. Kira seperti itu. Jadi memang ya ini sudah dilimpahkan ke kepolisian, seperti tentunya juga memantau. Terus sampai dengan hari Minggu kemarin kita menerima informasi. Kewajiban kita Gakum hanya menyampaikan status laporan kepada pelapor. Ini sebagai bagian pada apa namanya transparansi kita. Sampai di mana sih laporan yang disampaikan? Nah, maka itu sudah disampaikan pelapor. Dan tentunya pelapor itu tinggal hanya apa namanya sampaikan saja kepada kepolisian atas status. Cukup.